Allah tidak lagi tinggal di dalam bangunan dari batu, tetapi di dalam diri setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Rumah Allah itu akan disucikan, saudara. Jadi siap-siap, ini bagiannya Tuhan, saudara. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari? Yes. Pertama, berapa banyak saudara yang kemarin dari Jumat ikut menara doa? Berarti sudah tahu nih Kak Nafsi mau ngomong apa gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau saudara tetap belajar di sini. Karena itu yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Tapi ini tubuhku adalah rumah Allah bagian kedua. Nah saudara ya, jadi bagian yang pertama kemarin menara doa, dan bagian pertama juga sudah di-share di YouTube, saudara. Jadi saya di bagian pertama saya membahas tentang tanggung jawab kita sebagai rumah Allah. Bagian kedua kita akan membahas yang berikutnya, saudaraku. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saya ulang lagi, rumah Allah atau bait Allah dalam perjanjian lama. Bait Allah adalah tempat yang paling suci di mana kemuliaan Allah diam. Itu adalah tempat yang dikuduskan, dipisahkan dan dihormati dengan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus sedang menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Allah tidak lagi tinggal di dalam bangunan dari batu, tetapi di dalam diri setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari iblis dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah dan nyawanya sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang setelah saudara melakukan tanggung jawab menjaga tubuh fisik kita fit, kemudian jiwa kita sehat, mental kita sehat, kemudian roh kita juga sehat, semakin kuat, saudaraku, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam diri orang percaya sebagai baitnya? Rumah Allah itu akan disucikan, saudara. Jadi siap-siap, ini bagiannya Tuhan, saudara. Bagiannya Tuhan menyucikan setiap rumah atau bait Allah, yaitu hati saudara dan saya ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa rumah Tuhan mesti dibersihkan? Kita punya, ini kan Tuhan masuk ke rumah bait suci dalam bentuk gedung, saudaraku, di Yerusalem. Tapi mari kita aplikasikan di dalam hati kita. Karena hati kita adalah rumah Allah, maka di hati kita ini punya masih banyak kekotoran, saudaraku ya. Mungkin ada ya keserakahan atau kepahitan. Makanya pada waktu saudaraku Tuhan melakukan sesuatu untuk membersihkan kita itu akan rasanya nggak nyaman, saudara. Daging kita tuh nggak akan merasa nyaman. Karena saudaraku, Roh Tuhan akan bekerja, saudaraku, dan itu akan dilakukannya untuk mengeluarkan karat-karat atau kotoran-kotoran di dalam hati kita. Kita ini kan sudah rusak sebelum menerima Yesus, saudara.
Kita itu sudah jadi rumahnya setan-setan, rumah dosa, rumah kepahitan, rumah kemarahan. Benar gak? Setan pernah menduduki, mengambil alih hidup kita. Sehingga waktu Yesus masuk ke dalam hidup kita, saudara, yang kotor-kotor, yang rusak-rusak, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu harus dikeluarkan. Caranya bagaimana? Tuhan punya alat yang paling tepat adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tunjukkan kepada kita betapa engkau sombong sekali, betapa engkau saudaraku ngerasa pintar sendiri, bisa sendiri, kuat sendiri, apalagi kita para perempuan ya. Wanita-wanita yang gagah perkasa bisa cari duit sendiri, udah rasanya nggak butuh laki-laki deh. Karena katakan laki-laki, perempuan itu bisa hidup tanpa laki-laki. Benar nggak? Tapi perempuan bisa mati kalau salah pilih laki-laki. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita begitu banyak merasa diri kita itu mampu dan mengandalkan kekuatan kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kotoran-kotoran itu, kesombongan itu harus dikeluarkan. Dan seringkali Tuhan pakai alat-alatnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Digesek, disalah mengerti, digosipin saudaraku, dan itu akan memunculkan saudara akan bereaksi atau saudara akan meresponi dengan cara yang benar. Kalau kita nggak sehat ya, kembali kalau saudara nggak bertanggung jawab menjaga mentalmu sehat, maka kita bisa bereaksi dengan cara yang salah sehingga pada akhirnya hasilnya akan menjadi salah. Sampai di sini Meng Pak? Oke, lanjut kalau Meng. Oke, berikutnya saudaraku ya. Waktu Tuhan membersihkan kita dengan semua kejadian-kejadian atau orang-orang di sekitar kita, saudara, Tuhan itu punya tujuan. Tujuan dari rumah Allah itu harus disucikan. Tujuan supaya kita punya hati kita ini dibersihkan, rumah Allah disucikan. Tujuannya yang pertama saudaraku ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, Tuhan Yesus berkata nih, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, saudaraku, kemudian dia menjungkir balikan pedagang-pedagang di bait suci, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus marah tapi kudus, saudaraku. Tapi kalau kita tuh marah kan marahnya penuh dengan kudus ya. Karena kemarahan kita sering hanya untuk kepentingan diri kita. Kita marah karena harga diri kita disenggol. Kita marah karena orang menyinggung kita. Tetapi Tuhan Yesus marah dengan kudus, saudaraku. Dan waktu dia menjungkir balikan barang-barang yang ada di tempat itu di bait suci, saudaraku, dia nggak merusak barang dagangannya loh, saudara. Tapi bukan kayak Satpol PP ya di Indonesia. Kalau menjungkir balikan pedagang kaki lima, barang-barangnya juga diseret. Juga di sini ada ya? Di Hongkong juga ada ya? Satpol PP di taman-taman begitu ya? Oh, jadi kadang-kadang itu direbut juga kan barang-barangnya. Dan kalau perlu dia hancurkan, hilangin gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait suci, saudaraku, mengeluarkan orang-orang yang berjual beli di sana, saudaraku. Karena Tuhan bilang bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Setelah bait suci dibersihkan, saudaraku, setelah orang-orang yang berjual beli mencari-cari keuntungan dan orang-orang yang serakah tinggal di dalam bait suci dikeluarkan, saudaraku, giliran nih datang, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bait suci kita ya. Kalau engkau sudah menerima pembersihan dan engkau punya cara responnya yang benar, saudaraku, tujuannya firman Tuhan katakan waktu bait suci dibersihkan adalah jadi rumah doa. Saudara akan senang berdoa. Kemudian jadi rumah kesembuhan, melalui doa saudara ada orang sakit disembuhkan. Melalui mulut saudara, melalui doa saudara ada rumah mujizat. Bahkan ada rumah kelimpahan, ada rumah kasih sayang di mana seperti rumah ini, keluarga ilahi. Ya, di sini saudara ada kehangatan enggak? Di sini ada kasih sayang, di sini ada penerimaan, di sini ada engkau didoakan. Disinilah bait suci, itulah fungsi. Kembalikan fungsi bait suci kepada tujuannya Tuhan. Makanya di gereja ini ya, khususnya
GBI Hong Kong ya. Itu kan ada tata tertib, saudara. Pelayan jemaat, pejabat GBI tidak diizinkan jual beli, melakukan transaksi jual beli, ya. Tidak boleh, saudaraku ya. Karena kalau kamu sudah jual beli di gereja, kamu datang pelayanan, motivasinya bukan cari Tuhan, cari pembeli, cari konsumen. Ya, datang ke gereja, oh ya, dan ke gereja banyak orang kan, bisa tawar-tawarin lah dagangannya, itu sudah nggak kudus lagi, saudara. Itu nggak murni lagi, saudaraku. Datang ibadah 1,5 jam ini, duduk mendengarkan Tuhan ngomong melalui doa, pujian, firman, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu tujuan rumah Allah dibersihkan menjadi rumah doa, rumah kesembuhan, rumah mujizat, rumah berkat, itu harus dikembalikan fungsinya kepada tujuannya Tuhan. Oke, apa respon kita saat dibersihkan, saudara? Jika kita mengaku dosa, kalau saudara sedang digesek, saudara sedang mengalami tekanan atau masalah atau proses apapun itu, salah satu adalah memeriksakan diri, saudara. Ya, pemeriksaan diri dan bertobat. Jadi mari kita mengkoreksi diri kita. Ini orang ini orang salah mengerti saya dengan saya terus, bagaimana ya? Apa sih Tuhan gitu ya? Jadi introspeksi yang tulus, tanyakan kepada Tuhan di area mana dalam hidup Anda yang perlu dirubah. Mengakui dosa-dosa Anda dan bertobat, berbalik dari dosa adalah respon kunci kita dalam menghadapi proses pembersihan ini, saudara. Jadi saudaraku, orang tuh ya, saudara belum pernah berada di dalam titik terendah dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau sudah pernah mengalami berada di titik terendah di dalam hidupmu, engkau akan tahu bahwa semua apa yang kau andalkan, apa yang kita pikir aku bisa. Saya mengalami proses itu, saudara. Pada saat itu saya direndahkan serendah-rendahnya, saudara. Karena saudara kegagalan-kegagalan dalam hubungan-hubungan, dan pada saat itu saudaraku, pada saat itu saya diteror habis-habisan, WhatsApp, telepon, Facebook, semua saudaraku, dan ada postingan-postingan hater yang menyatakan pendeta sesat, pendeta nggak bertanggung jawab. Itu gara-gara saudaraku ya, gara-gara seorang laki-laki, saudara. Salah saudaraku ya. Tapi disitulah saudaraku harapanku pengen menikah, saudaraku rencanaku mau menikah. Pada masa itu saya cerita karena orang yang bersangkutan juga sudah meninggal. Dan yang menjadi comblang juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena kalau aku cerita belum mereka masih ada, aku takut mereka tersakiti. Tapi kalau sekarang aku cerita, mereka sakit juga, mereka nggak bisa buat apa-apa. Ya, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya kenalan dengan seorang yang mau menjadi comblang saya, saudaraku, menghubungkan, saudaraku ya. Begitu menghubungkan, kita kenalan baik-baik, kita ketemu ke Indonesia, kemudian kita ketemu sama orang tua, saudaraku ya. Nah, rencana benar-benar itu sudah matang. 1 tahun kemudian kita berencana mau menikah, saudaraku. Pada saya ingat hari itu, saudaraku. Hari itu kejadiannya, itu 1 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia. 1 bulan itu saya tahu infonya. Ternyata laki-laki ini sedang berhubungan dengan jemaat saya di sini. Saudaraku, itu tuduhan intimidasi itu menyerang saya. Nah, kan pendeta tuh rebutan sama jemaatnya. Itu menyerang habis-habisan, dan pada waktu itu waktu yang paling tepat adalah saudaraku ya. Waktu yang tepat adalah pada saat itu majikan saya lagi ke Amerika selama 2 minggu. Pas saya sendirian di situ, saudaraku, saya sendirian di rumah dan saya diteror habis-habisan, dan saya mau bergerak, saya bergerak hanya menjawab pertanyaan saja, itu beritanya sampai nyebar cepat sekali. Nah, pada saat itu saya belajar dan 2 minggu itu saya tidak ngomong sama manusia, karena kebetulan majikan saya juga nggak ada. Dan pada masa saat itu saudaraku, iblis menyerang pikiran saya. Saya melihat jendela dari lantai 29, suatu surga yang indah di bawah. Saya pengen terjun ke bawah. Itu tekanan yang sangat-sangat berat saya lewati hari itu, dan saya cuma berlutut menangis. Setiap saya bergerak mau ngomong apa, beritanya jadi nyebar. Itulah saya mengerti bahwa pada saat engkau berada di titik terendah, engkau nggak bisa
cari manusia, dan itu gak bisa digantikan oleh orang lain, saudara. Kamu harus berada di situ atas penyertaan Tuhan, atas seizin Tuhan. Engkau harus melewati itu dengan percaya bahwa Tuhan ada besertamu. Waktu saya ngalamin titik-titik itu, saudaraku, tutup HP, tutup apa, saudaraku. Tetapi saya melewati itu, saudaraku. Saya melewati itu, dan bahkan pada waktu saudaraku, pada waktu lagi di posisi ini, saudaraku, saya tetap libur, saya tetap melayani, saudaraku. Dan saya melayani baptisan air. Saya ingat, saudaraku, ya, baptisan air banyak sekali pada hari itu saya melayani. Dan salah satu anak yang mau dibaptis bilang begini, "Kak, aku kok mimpi ya? Aku kok mimpi ya, pendeta yang membaptis saya itu cacat, timpang kakinya." Saya dek begitu ya. Saya bilang, aduh bener ini, saya lagi dipukul Tuhan sampai pincang dulu, lumpuh dulu gitu ya, nggak bergerak dulu, titik terendah, aku nggak bisa ngandalin siapa-siapa, nggak bisa cerita kepada siapa-siapa, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu anak cerita, ya Tuhan terima kasih, karena justru pada saat saya timpang, pada saat saya titik terendah, ada banyak orang-orang yang menyerahkan dirinya dibaptis. Dan di saat itu saya mengerti, kok gak bisa lagi ngandalin siapa. Aku rasa aku udah usia, aku bahkan menikah, aku punya keluarga ya, saudaraku ya, mimpi-mimpi indah tentang rumah tangga itu berseliweran, saudaraku ya. Tetapi sejak itu, saudaraku, mimpi saya hancur semua, habis semua, sampai hari ini mimpi itu tinggal kenangan. Tapi saya mau katakan, saya happy. Oke? Saya ngerti tujuan Tuhan. Saya ngerti tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ketika Tuhan proses di bawah titik terendah dalam hidup saya ngerti ada Tuhan menyertai saya. Nomor HP saya tidak pernah berubah loh, saudara. Biasa bisa semua mantan-mantan saya sebenarnya gampang sekali ngubungin saya. Tetapi Tuhan buat cara sedemikian rupa, menutup semua saluran supaya mereka nggak bisa ngubungin saya. Itu caranya Tuhan, saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu saya merasa sendirian pada masa itu. Ya, pada masa itu saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi itulah satu kejadian yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Saya bisa berdiri, saya bisa berbagi, bercerita, dan saya bisa cerita bahwa itu titik-titik, ada banyak mungkin yang tidak tahu, tapi yang banyak yang tahu adalah orang-orang udah pulang ke Indonesia, saudara. Kejadian ini, bahkan Kak Feli pun saya yakin nggak tahu cerita lengkapnya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini saya baru cerita, saudara ya. Ini baru saya cerita secara lengkapnya, karena yang bersangkutan sudah meninggal semua. Ya, supaya tidak ada yang tersakiti begitu. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya saya bersyukur banget karena Tuhan lewatkan saya memilih respon untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya memilih respon untuk tidak, next berikutnya. Oke ya, tadi sudah saya memilih respon tidak menyalahkan siapa-siapa, saya memilih diam, saya memilih mengoreksi diri, saya memilih bertanya Tuhan apa maksud Tuhan di balik semua kejadian ini. Lalu yang kedua, saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, saudaraku, jadi kita mesti tekun. Proses penyucian seringkali tidak nyaman atau menyakitkan, tetapi penting untuk bertahan, mendorong orang percaya untuk menganggap sukacita ketika menghadapi pencobaan, karena itu menghasilkan ketekunan dan karakter yang matang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu proses penyucian ini saya ngomong gak nyaman, tapi saudara, saya sering ngomong ini, saudara, mungkin kita bisa jatuh bangun dalam dosa yang sama, kegagalan yang sama, tapi saudara jangan berhenti berkata aku gagal. Kamu tidak pernah gagal, karena apa? Yesus tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama dengan Tuhan. Untuk apa? Mencoba lagi. 7 kali orang jatuh, orang benar jatuh, 7 kali juga Tuhan akan angkat. 7 kali saya gagal hubungan saya, selanjutnya saya ditopang oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat banyak banget gitu ya, banyak banget gitu.
Ya itulah saudaraku, pendeta tapi jatuh bangun juga, saudara. Jadi itulah kita ini manusia, sama kita tuh lagi belajar, saya tuh ngajar, saya khotbah, ini saya lagi belajar dan lagi mengajar, saudaraku ya. Banyak pelajaran-pelajaran dari sebuah kejadian-kejadian dalam hidup saya yang membuat saya belajar banyak, saudaraku. Jadi pesan saya nih saudara, perhatikan ketika Tuhan sedang mengizinkan saudara mengalami sebuah kejadian atau benturan-benturan yang menyakitkan atau yang tidak enak, dapatkan pesannya, Tuhan tuh mau apa. Jangan cuma berlalu nanti jatuh lagi begitu saudaraku, di tempat yang sama gitu ya. Jangan itu loh saudara, itu namanya bebal loh saudara. Apalagi ada orang yang punya iman Thomas. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada tangannya Tuhan, aku gak akan percaya. Kalau aku gak ngalami, aku gak percaya kalau dia bukan jodoh saya. Sudah bolak-balik gagal, bolak-balik, sudah usia lanjut masih pengen nikah gitu loh saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bilang, saya malah bilang, kak Nafsi kan ini kan ya, ini loh kak, kemarin tuh ada orang yang mengira hidupnya itu dipanggil oleh Tuhan single, tapi di usia 60 tahun dia ketemu jodoh lalu menikah loh kak. Kakak bagaimana? Saya mikir, rasanya saya lebih baik sendiri dah. Kenapa saudaraku, kemarin memang waktu dengar Pak Peter ngomong ya, hei istri-istri turunlah dari tahta suamimu gitu ya. Terus saudaraku, ternyata kan ada perempuan-perempuan yang mengambil otoritas. Jadi suaminya yang di bawah, istrinya yang mimpin rumah tangga begitu. Ada nggak di sini? Bertobat, bertobat, kembalikan tahtanya kepada suami-suamimu. Karena engkau adalah wanita-wanita yang punya uang ya, punya mandiri gitu. Biasanya suami-suami yang nggak punya duit atau gajinya di bawah kita, suami ambil alih itu kedudukannya. Bertobat saudara ya, bertobat. Saudara, saya dengar itu saya ketawa saudara. Kenapa saya merasa, kenapa lebih baik saya sendiri? Karena memang saudaraku ya, saya ini kan belajar mandiri itu udah sejak kecil, cari duit sendiri saudaraku ya. Jadi saya udah mandiri dan saya nggak mengandalkan laki-laki untuk memberikan saya duit saudaraku. Jadi saya mikir saya semua udah bisa. Nah kalau saya dapat cowok yang gajinya di bawah saya bisa jadi lebih dosa nggak sama Tuhan? Ambil alih tuh tata suaminya, atur rumah tanggaku kan. Saudaraku, itu jahat loh saya. Waktu saya ketawa kemudian Tuhan sadarkan, kenapa kamu lebih baik sendiri? Karena kalau aku sendiri langsung tangan Tuhan yang ngatur saya. Enggak ngelewatin suami, enggak ngelewatin laki-laki yang harusnya kita hormati, yang kita harusnya berikan otoritas begitu ya saudara. Begitu saya ngerenungin, iya Tuhan terima kasih untuk saya bisa sendiri dan saya bisa mengalami penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan melebihi ya, melebihi kasih sayang seorang pria begitu, karena Tuhan itu selalu ada buat saya. Ada amin? Nah, jadi yang kedua saudaraku ya, yang kedua setelah kita dibersihkan, Yudas 1 ayat 20-21, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah saudaraku, yang kedua setelah dibersihkan, setelah Roh Kudus membersihkan kita, saudaraku, kita harus membangun. Nah yang membangun bagian kita saudaraku ya, bagian kita bangun iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu saudaraku harus mendengarkan firman Tuhan, dengarkan pengajaran-pengajaran. Dan kita saudaraku, itu adalah yang harus kita kerjakan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, akan nyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, naik ke gunung Tuhan melalui hubungan intim dengan Tuhan, melalui doa pujian firman kembali kepada Tuhan. Kita sedang membangun hidup kita saudaraku ya, kita sedang membangun iman kita, kita sedang membangun masa depan kita yang penuh pengharapan. Ada amin?
1 Korintus ya, di sini dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, bahan-bahan materi-materinya saudara dan saya yang menentukan, yang memilih. Ada amin. Waktu kita membangun hidup kita, membangun iman kita untuk memegang dan mempercayai Tuhan, saudara pilih bangunan, pilih materi. Saya percaya orang-orang yang sudah bangun rumah pasti akan minta itu ya, para pembangunnya untuk memilih barang-barang atau bahan-bahan yang kuat supaya tahan dengan badai, tahan dengan tsunami. Sekarang ada longsor di mana-mana, saudara ya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita bersiap untuk membangun, semua udah dibersihkan, mulai membangun, mulai mengenal, mulai mempelajari, mulai menghidupi apa yang kita mengerti, saudaraku ya, mulai hadapi semua proses yang terjadi dengan percaya aku tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Aku akan mencoba dan mencoba dan mencoba sampai aku bisa. Amin. Karena apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Kita penting sekali kita membangun iman kita, karena ada banyak hari-hari ini kejadian-kejadian di luar sana yang akan membuat orang terombang-ambing, membuat orang menjadi ragu-ragu, membuat orang meninggalkan Tuhan, kompromi dengan dosa dan tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Yesus cuma menjadi penonton, saudaraku, kita akan lewat begitu saja. Cuma bisa hore, hore dia menang, hore menang, tapi nggak pernah ngalamin kemenangan dalam hidupnya. Ada amin nggak? Berapa banyak di sini mau masuk dalam menjadi pemain? Pemain pertandingan, pemain film, aktornya Tuhan gitu ya? Atau saudara mau cukup jadi penonton? Yang cuma bisa hore, hore, hore. Kalau lagi main sepak bola, kalau ada pemainnya salah gol, ya kamu sih mestinya geser ke sana, geser, ribut sendiri. Itu penonton. Tapi kalau saudaraku jadi pemain, saudara bisa ngerasain bagaimana nendang bola, bagaimana rasanya engkau ditindas, bagaimana rasanya engkau disalah mengerti, bagaimana engkau dipandang rendah oleh orang lain, bagaimana engkau dan kau bisa mengambil. Oh ya, aku pernah loh ngalamin, aku pernah merasakan itu dan aku ngerti. Tuhan tolong saya. Kok gak pernah ngerasain kekurangan, kok gak pernah ngerasain sakit, saudaraku. Kalau itu saudaraku jadi penonton cuma hore disembuhkan, hore dia diselamatkan. Tapi kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang berbeda, jadi orang Kristen yang berani berkata bahwa di tengah-tengah banyaknya orang kompromi, engkau bisa berdiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tuhan tetap menyertai saya, Tuhan memberi saya kemenangan. Amin. Setelah membangun, saudara bersiap diberkati dan jadi berkat. Nah, kita kerjasama, semua bekerja sama saudaraku dengan Tuhan. Setelah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, enggak bisa Tuhan bilang, memang Tuhan bisa bilang sih, semua bisa terjadi ya, kun fayakun jadilah begitu ya. Tetapi Tuhan itu memilih proses saudaraku, memilih melewati proses. Sebab itu saudaraku, karena Tuhan lebih mementingkan karakter, proses daripada hasil. Karena kalau sudah diproses saudaraku dan berhasil, itu baru engkau bisa ngelihat aku berhasil karena Tuhan Yesus menyertai saya di tengah proses itu. Tapi kalau kamu berhasil dulu, ya, kamu berhasil dulu nggak diproses. Wah, lagi berhasil dulu kamu ngerasa sombong nih, kekuatanku nih, ini kepandaianku nih, ini kebaikanku nih. Berkata begitu diproses, hancur semuanya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Haggai 2:6-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan ayat ini saudaraku ya.
Tuhan, sedikit lagi aku menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Dan seringkali Tuhan mengizinkan kita ngalamin kesulitan, masalah dalam hidup kita, tekanan dalam hidup kita, dan bersamaan itu juga saudara diberkati oleh Tuhan. Ada amin gak? Kadang-kadang gak menunggu selesai dulu prosesnya. Bersamaan prosesnya lagi sulit-sulitnya, prosesnya lagi ditekan-tekannya, ternyata ada berkat Tuhan datang. Sebenarnya Tuhan kan enggak membiarkan kamu di kesulitan begitu sendirian kan? Tetap ada tuh dikirim penghiburan. Kamu diberkati, tiba-tiba suamimu berubah, tiba-tiba majikanmu jadi sayang sama kamu, padahal kamu lagi enggak pernah tuh nyangka-nyangka. Walaupun mungkin pernah berdoa itu ratusan tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita punya doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan, saudara ya. Saudara, ada nggak saudara yang doanya nggak pernah dijawab oleh Tuhan? Oh, belum dijawab oleh Tuhan, dan belum dijawab Tuhan, dan Tuhan bilang memang nggak dijawab. Iya kan, kalau Tuhan bilang tidak nggak dijawab loh. Kan iya dijawab, tunggu, dan tidak ditolak. Jadi kalau ditolak, saudaraku, pasti doanya itu salah. Doanya pasti nggak akan memuliakan Tuhan. Karena kau berdoa, Tuhan berkatilah, berserulah kepadaku apa yang kamu minta. Kepadaku aku minta. Tuhan aku minta, Tuhan dia, Tuhan Yesus. Orang yang paling aku kasih dia Tuhan. Cakepnya minta ampun Tuhan. Saya tuh sayang banget sama dia, tolonglah Tuhan. Tolonglah jodohkanlah dia dengan aku. Padahal saudaraku belum tahu loh. Itu di sana itu punya istri atau tidak. Nah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kita kadang salah-salah berdoa saudaraku ya. Salah-salah berdoa, salah-salah motivasi. Dan Tuhan bilang tidak nak, itu gak bagus. Ya, itu gak baik buat kamu. Yang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kamu ngotot, enggak Tuhan, enggak apa-apa. Nanti aku masuk ke sana, nanti saya akan tarik dia. Hasil akhirnya bukan kamu yang narik dia, kamu yang ketarik loh keluar, saudara. Nah itu bahayanya di situ, makanya Anda perlu belajar tuh konseling pernikahan ya. Ya jadi yang belum ikut itu Kak Feli kan suka ngajar tuh. Ya jadi saudaraku dan saya tidak termasuk di dalamnya. Mengajar pernikahan enggak gitu ya. Karena bukan bagianku. Oke, berikutnya. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya begini saudara ya. Mari ya pada waktu kita menyadari, tahu pasti bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku sudah melakukan tanggung jawabku, menjaga fisikku, menjaga mentalku, menjaga rohku, saudaraku. Tapi pada waktu Tuhan mengizinkan engkau dibersihkan, pilihlah respon yang benar. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang-orang yang sedang Tuhan pakai. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan apalagi menyalahkan Tuhan. Responmu akan menentukan hasil akhirmu. Kamu akan diberkati dan menjadi berkat, atau kamu akan hilang, udah gak kul-kulan. Setiap kali kul dia gosipin aku. Setiap masuk gereja dia ngomongin aku. Selama kamu terpengganggu, selama kamu terganggu dengan omongan orang, yang belum beres adalah jiwamu. Saya berani ngomong begitu, Sah. Selama kamu terganggu dengan omongan orang, cek dan recheck. Datang sama saya, Kak, aku mau cek kesehatan mentalku. Saya punya alat barcode-nya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan mau memberkati kita ketika dia mendapati bait sucinya yang bersih, yang kudus. Ya, yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, yang memberkati ketika kita dicaci maki. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jaga secara bait suci ini, kemudian persiapkan dirimu untuk disucikan dan hadapi itu dengan cara yang benar. Kemudian siap saudaraku ya, untuk saudaraku terus membangun iman kita, terus menghadapi perjalanan ke depan ini, terus mempercayai Tuhan, lalu siap untuk diberkati dan menjadi berkat. Berapa banyak yang siap diberkati hari ini? Oke, saya mau undang teman-teman untuk bantu saya. Musik, kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Berapa banyak saudara siap diberkati? Kalau yang siap diberkati berarti siap menghadapi prosesnya. Amin. Karena pada waktu engkau memilih diproses dengan cara yang benar, maka Tuhan yang akan memberkati kita dan kita akan menjadi berkat. Aku diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati. Yuk kasih tahu teman-temanmu, bilang Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya percaya saudara, kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk Engkau terus menyempurnakan hidup kami melalui proses pembersihan, melalui proses penyucian bait-Mu Tuhan yang kudus ini. Melalui Tuhan kami boleh bekerja sama untuk terus membangun iman kami dan mempercayai Tuhan di tengah-tengah proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjagai hati kami supaya Engkau terus mendapati hati kami yang suci dan murni, dan Tuhan betah tinggal bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan kirim melalui dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja, mengajar dan menyempurnakan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.